Nah, berikutnya adalah two-phase locking. Jadi, untuk memastikan serializability teori ini bisa tercapai, nah kita perlu menambahkan tambahan protokol yang dinamakan sebagai two-phase locking atau disingkat sebagai 2PL. Nah, 2PL di sini memperhatikan posisi dari operasi locking dan unlocking pada setiap transaksi. Nah, ada beberapa variasi dari 2PL, ada yang basic, nah ini yang biasa, kemudian ada yang konservatif, dan berikutnya ada yang strict. Nah, kalau yang basic, ya basic itu secara umumnya basic 2PL. Nah, protokol basic 2PL ini, jika di dalam transaksi semua operasi locking, baik itu read lock ataupun write lock, mendahului operasi unlock yang paling pertama sekali. Ya, jadi proses locknya itu akan dilakukan di awal semuanya, ya, akan mendahului proses unlock yang paling pertama sekali. Nah, jadi pada basic 2PL ini secara umumnya ada dua fase, ada fase expanding dan shrinking. Nah, fase expanding ini bermakna lock baru terhadap item itu bisa didapatkan, ya, namun belum ada yang boleh dibuka. Jadi lock semua itemnya, item data yang diperlukan itu akan di lock. Nah, namun belum boleh ada yang di unlock. Nah, sedangkan pada fase shrinking itu adalah lock yang telah ada itu boleh dibuka, namun lock yang baru itu belum boleh didapatkan. Jadi fase shrinking itu bermakna kita unlock satu persatu semua item data yang digunakan, ya, namun kita belum boleh melakukan lock yang baru lagi. Nah, contoh basic 2PL kita lihat di sini ada suatu transaksi. Nah, transaksi ini melakukan write lock terhadap variabel A, kemudian dia baca nilai A, kemudian nilai A dikurang 100, kemudian ditulis kembali nilai A-nya. Oke. Nah, berikutnya write lock B. Ya, write lock B, ya, ada lock kembali. Di sini ada lock, di sini juga ada lock. Oke, di sini nggak ada masalah. Nah, kenapa? Karena 2PL, pada 2PL, ya, proses lock itu mendahului daripada proses unlock. Ya. Nah, jadi sekarang sudah B sudah kita write lock kembali. Nah, jadi kemudian yang transaksi pertama tadi di commit, ya, di commit kemudian di unlock, ya, commit dan unlock. Nah, baru berikutnya lanjut lagi B yang sudah di lock tadi dibaca, kemudian ditambahkan nilai 100 dan diupdate, di write nilai B tersebut, baru kemudian di commit dan unlock nilai variabel B tersebut. Nah, bisa dilihat di sini, ya, pada basic 2PL ada proses yang kita sebut dia sebagai fase expanding. Expanding itu berarti semua item di lock. Kemudian fase shrinking berarti semua lock yang tadi itu kita buka semuanya, ya. Nah, kalau kita lihat gambarannya di sini, nah pada ini anggaplah ada diagram time 1, 2, 3 dan seterusnya. Pada time 1 kita lakukan lock variabel apapun itu. Di sini lock lagi. Nah, kemudian pada tahap yang paling atas ini yang kita sebut dia sebagai ada suatu poin di sini yang dinamakan sebagai lock point. Jadi ada suatu titik, ya, ada suatu titik di mana proses lock ini sudah dilakukan semuanya, kemudian kita akan melanjutkan ke proses operasinya. Nah, kemudian sesudah proses operasi selesai, nah kita akan lanjut ke proses shrinking atau kita unlock. Jadi di sini semua lock yang sudah dipakai sebelumnya itu akan kita rilis atau kita unlock semuanya. Nah, kalau kita lihat pada contoh yang sebelumnya, transaksi 1 ini, nah, pada proses yang pertama, nah ini yang kita sebut dia sebagai fase expand.
Nah, fase expand. Nah, ini adalah prosesnya ya, prosesnya. Nah, kemudian unlock. Nah, unlock itu hanya akan terjadi setelah semua proses locking dilakukan. Oke, nah ini write lock, di sini write lock, baru kemudian unlock ini boleh dilakukan. Nah, jadi pada saat ini ya bermula proses shrinking. Oke, nah kita lihat apakah dengan menggunakan basic 2PL ini kita bisa menyelesaikan masalah loss update. Ya, kita lihat di sini masalah loss update yang sudah kita pelajari pada materi manajemen transaksi. Ya, jika ada transaksi 1 dan 2, kemudian di sini pada waktu pertama read item X, kemudian nilai X dikurang 40, kemudian T2 juga membaca nilai X ya. Pada waktu 3 transaksi 1 itu write item X ya, seharusnya ya dia akan me-write data yang sesudah dikurang 40. Nah, tapi ternyata pada transaksi yang kedua ya nilai yang udah diupdate nilainya dikurang 40 tadi tidak terbaca. Sehingga di sini yang terbaca adalah nilai X yang awal. Ya, di sini adalah masalah loss update di mana ada proses update yang hilang. Nah, kita lihat apakah masalah tersebut bisa selesai dengan menggunakan protokol 2PL. Nah, kita lihat di sini transaksi pertama write log X, kemudian read item. Nah, berarti di sini kita X ini kita log ya, write log, berarti transaksi yang lainnya itu tidak bisa menggunakan membaca ataupun menggunakan nilai X-nya. Write log kan berarti hanya transaksi 1 saja yang boleh melakukan proses read dan write terhadap variabel X. Oke, read item X berhasil. Nah, kemudian rupanya transaksi kedua pada time yang kedua itu melakukan proses write log juga terhadap X. Nah, apakah boleh dilakukan? Ya, seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa write logs itu hanya pada suatu variabel yang sama itu hanya boleh satu transaksi saja. Jadi kalau transaksi yang lain juga ingin memberlakukan write log terhadap X, ya write log itu adalah exclusive log ya. Nah, jika ingin melakukan write logs juga, maka dia haruslah menunggu ya, wait atau wait state. Jadi transaksi kedua ini harus menunggu. Nah, kemudian transaksi pertama itu lanjut lagi pada time ketiga, dia mengupdate nilainya menjadi nilai X dikurang 40, kemudian di write nilai X yang sudah diupdate ya. Pada time keempat, transaksi T2 juga masih wait. Nah, kenapa wait? Karena log terhadap nilai X-nya itu belum dibuka ya. Jadi transaksi kedua masih wait. Nah, kemudian pada waktu yang kelima ya, waktu kelima transaksi pertama sudah selesai, dia commit ya, sesudah di commit maka dia unlock ya. Nah, pada transaksi kedua sewaktu dilihat oh ternyata variabel X-nya itu sudah di unlock ya, maka berikutnya proses locking untuk nilai X ini sudah berhasil didapatkan. Maka berikutnya ya proses read item X ini sudah bisa dibaca nilai variabel X-nya. Ya, kemudian nilai X ditambah 20. Nah, kemudian ditulis nilai X-nya ya. Jadi nilai X-nya yang sudah ditambah 20 tadi ditulis ya, ditulis kemudian di commit dan di unlock. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa basic 2PL itu bisa menyelesaikan masalah loss update dengan kondisi penjadwalan seperti ini.